Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arita Wulandari dengan NIM F1F120026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yaitu metode fisikokimia. Metode fisikokimia itu sendiri merupakan suatu metode analisis kuantitatif yang dilakukan untuk menganalisis suatu kandungan bahan obat, zat aktif bahan obat kimia pada bahan obat kimia. Nah, metode fisikokimia lanjut yang akan kita pelajari yaitu kolorimetri, spektrofotometri, fluorofotometri, pengukuran refraktometri, pengukuran viskositas, dan metode elektrolit. Nah, yang pertama kita akan membahas kolorimetri, spektrofotometri, fluorofotometri. Nah, kolorimetri sendiri merupakan suatu metode analisis kimia yang didasarkan pada tercapainya keasaman warna antara larutan sampel dan larutan standar dengan menggunakan sumber cahaya polikromatis atau dengan detektor mata. Prinsip dari metode ini yaitu tercapainya keasaman warna bila jumlah molekul penyerap yang dilewati oleh sinar pada kedua sisi larutan itu sama persis. Selanjutnya, metode kolorimetri sendiri itu terbagi atas dua bagian, yaitu metode kolorimetri visual, yaitu menggunakan mata sebagai detektornya, dan metode fotometri yang menggunakan fotosel sebagai detektornya. Nah, untuk cara analisisnya sendiri, pada kolorimetri visual biasanya dipakai cahaya putih dari matahari atau cahaya lampu, biasanya dipakai atau dengan alat-alat pembanding yang sederhana yang biasanya disebut dengan color komparator atau pembanding warna. Bila sebagai pengganti ketajaman mata kita diganti dengan photoelectric detector. Selanjutnya yaitu spektrofotometri. Spektrofotometri merupakan salah satu metode pengukuran kuantitatif dalam kimia analisis terhadap sifat refleksi atau transmisi cahaya suatu materi sebagai fungsi dari panjang gelombang. Prinsip kerja spektrofotometri sendiri yaitu ketika cahaya monokromik masuk dalam atau melalui sebuah media yang merupakan larutan, maka ada 3 hasil yang akan terlihat, yaitu yang pertama, cahaya tersebut akan diserap. Yang kedua, yaitu cahaya tersebut akan dipantulkan. Yang ketiga, yaitu cahaya tersebut akan diteruskan. Selanjutnya yaitu fluorofotometri. Fluorometri adalah pengukuran fluorensi. Instrumen yang digunakan untuk mengukur fluorensi disebut dengan fluorometer atau fluorimeter. Sebuah fluorometer menghasilkan panjang gelombang cahaya yang dibutuhkan untuk membangkitkan minat analit secara selektif, mentransmisikan gelombang cahaya yang dipancarkan, kemudian mengukur intensitas cahaya yang dipancarkan. Cahaya yang dipancarkan sebanding dengan konsentrasi analit yang akan diukur. Fluorometer merupakan monokromator atau spektrofluorometer, filter optik atau filter fluorometer, atau sumber cahaya pita sempit seperti LED atau laser untuk memilih eksitasi dan panjang gelombang emisi. Selanjutnya yang kedua yaitu mengenai pengukuran refraktometri. Nah, refraktometer atau refraktometri merupakan suatu alat yang biasanya digunakan untuk mengukur kadar atau konsentrasi bahan atau zat terlarut. Misalnya gula atau biasanya disebut dengan Brix, dan garam atau baume, protein, dan sebagainya. Metode kerja dari spektrometer ini dengan memanfaatkan teori refraksi cahaya, di mana konsentrasi bahan terlarut sering dinyatakan dalam satuan Brix atau persen, yang merupakan prosentasi dari bahan terlarut dalam sampel atau larutan air. Kadar zat tersebut merupakan total dari semua zat atau bahan dalam air, termasuk gula, garam, protein, air, asam, dan sebagainya.
Pada dasarnya, Brix atau persen dinyatakan dalam sebagai jumlah gram. Refraktometer biasanya digunakan untuk mengukur indeks bias. Indeks bias itu sendiri merupakan suatu perbandingan antara kecepatan cahaya dalam udara dengan kecepatan cahaya dalam zat tersebut. Indeks bias memiliki fungsi untuk mengidentifikasi zat kemurnian. Suhu pengukurannya biasanya dilakukan dalam suhu 20 derajat Celcius dengan memperhatikan suhu terus-menerus agar tidak mempengaruhi indeks bias. Selanjutnya adalah pengukuran viskositas. Viskositas sendiri ialah suatu cara untuk dapat menyatakan berapa daya tahan dari aliran yang diberikan suatu cairan. Viskositas cairan akan menimbulkan gesekan antar bagian atau jumlah lapisan cairan yang bergerak dengan benda lainnya. Hambatan atau juga gesekan yang terjadi di suatu hasil dari gaya kohesi di dalam zat cair. Dalam zat cair, viskositas tersebut bisa atau dapat dihasilkan oleh gaya kohesi antara molekul zat cair, sedangkan di gas, viskositas ini muncul atau timbul sebagai akibat dari tumbukan antara molekul gas. Viskositas zat cair tersebut kemudian dapat ditentukan dengan secara kuantitatif, yakni dengan besaran yang disebut dengan koefisien viskositas. Koefisien viskositas. Dalam satuan SI, koefisien viskositas ini ialah Ns per M2 per Pascal second. Nah, dan untuk satuan CGS-nya, cm gram second-nya, serta juga untuk SI koefisien viskositas ialah din per cm kuadrat sama dengan Paus. Viskositas tersebut juga dapat dinyatakan dalam kuanti Paus atau Cp. 1 Cp sama dengan 1 per 1000 P atau Paus. Nah, untuk pengukuran viskositas sendiri merupakan viskositas pada cairan tersebut tentu dapat diukur dengan beberapa cara oleh sebuah perangkat yang disebut dengan alat ukur kekentalan atau viskometer. Selanjutnya yaitu metode elektrolit. Nah, elektrolit sendiri merupakan suatu zat kimia yang menghasilkan partikel-partikel bermuatan listrik atau yang biasanya disebut dengan ion. Sehingga metode elektrolit itu sendiri yaitu suatu metode analisis yang digunakan untuk menganalisis partikel-partikel bermuatan listrik atau ion yang berada dalam suatu larutan. Maka metode ini sangat penting untuk dapat memberikan suatu analisis kuantitatif suatu senyawa zat kimia dalam obat.